Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeki Alda Fuadiah dengan NIM 2011201021. Di sini saya di sini yaitu untuk memenuhi case base biologi sel mengenai hipoksia. Apa sih hipoksia itu? Hipoksia adalah keadaan rendahnya konsentrasi oksigen di dalam sel atau jaringan yang dapat mengancam kelangsungan hidup suatu sel. Dalam keadaan hipoksia, terjadi peningkatan produksi reaktif oksigen spesies atau yang sering disebut dengan ROS oleh mitokondria. Kondisi hipoksia menurunkan konsumsi oksigen pada sitokrom C oksidase sehingga terjadi akumulasi ROS pada kompleks ketiga mitokondria. ROS terdiri dari radikal bebas yang meliputi subperoksida, radikal hidroksil, alkoksil, dan peroksil, serta non-radikal yang meliputi hidrogen peroksida dan hipoklorida. Radikal bebas adalah suatu molekul atau atom yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan pada orbit terluar sehingga bersifat tidak stabil. Radikal bebas berusaha menstabilkan diri dengan mengambil elektron dari molekul lain. Pada keadaan normal, terjadi keseimbangan antara pembentukan ROS dan aktivitas antioksidan dalam sel. Jika keseimbangan tersebut terganggu, maka akan menimbulkan stres oksidatif yang dapat menyebabkan kerusakan komponen-komponen sel. Radikal bebas ROS biasanya didapat dari polusi, asap rokok, obat-obatan, maupun radiasi. Salah satu proses hipoksia pada sel yaitu seperti hipoksia pada sel-sel parenkim hati. Pada sel-sel parenkim hati terbentuk gradien oksigen akibat aliran darah yang bersifat satu arah dari arah vena porta dan periporta ke vena sentral atau perivenus. Gradien oksigen ini makin bertambah karena adanya proses metabolisme yang mengkonsumsi oksigen pada sel-sel parenkim dan membuat tekanan oksigen menurun dari 60 hingga 65 mm hidragyrrum di daerah periportal menjadi 30 hingga 35 mm hidragyrrum di vena sentral. Gradien oksigen di parenkim hati berperan penting dalam regulasi gen yang mengkode enzim-enzim untuk metabolisme karbohidrat. Sebagai contoh, enzim-enzim glikolisis seperti pirovatinase, ekspresinya akan menguat pada area yang kurang aerob, yaitu zona periferus. Sedangkan untuk enzim-enzim gluconeogenesis lebih dominan ekspresinya pada zona periportal yang lebih aerob. Ekspresi perubahan sel pada hipoksia diawali dengan hipoksia akan meningkatkan pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS yang mengakibatkan stres oksidatif pada sel. Peningkatan kadar ROS merupakan penyebab utama kerusakan jaringan otak setelah hipoksia. ROS merusak jaringan secara langsung melalui modifikasi protein seluler, lipid, dan juga DNA. Secara tidak langsung, ROS akan mengganggu persinyalan seluler dan pengaturan ekspresi pada gen. Selanjutnya, dikarenakan adanya hipoksia ini kemudian akan mengaktifasi HIF yang merupakan hypoxia inducible transcription factor. Protein ini adalah protein gen faktor transkripsi yang bersifat oksigen regulate. Peningkatan Ca+ intrasel akibat hipoksia memacu Ca+ berikatan dengan talmodulin dan mengaktifasi CAM kinase kedua yang akan memfosforilasi koaktivator HIF1 kompleks. Fosforilasi ini akan memacu
aktivasi transkripsi HIF1. Ketika terjadinya hipoksia, HIF1 alfa kemudian akan steril dan berikatan dengan HIF1 alfa untuk membentuk HIF1. Kemudian yang akan ditranslokasikan ke inti sel untuk mengekspresikan berbagai gen agar sel dapat beradaptasi ketika terjadi kondisi hipoksia. Akibat dari aktivitas HIF1 ini kemudian dilanjutkan dengan ekspresi berbagai gen yang membuat peningkatan guna mengurangi ketergantungan terhadap oksigen sekaligus meningkatkan pasokan oksigen ke jaringan. Perubahan regulasi pada sel ketika terjadi hipoksia akan terjadi pengurangan pasokan NADH ke ETC melalui HIF1. Selama paparan akut terhadap hipoksia, mungkin dari detik hingga menit, sel ini tidak menunjukkan perubahan fluks karbon ke dalam siklus TCA. Namun saat sel terkena hipoksia berkepanjangan seperti dalam jangka waktu berjam-jam, aktivasi faktor transkripsi HIF1 ini akan mengurangi fluks karbon ke dalam siklus. Hipoksia kemudian akan mengaktifkan hipoksia includible factor 1 atau HIF1. Kemudian subunit HIF1 alfa ini akan dihidroksilasi oleh pirufat dihidrogenase 2 pada residu prolin yang berbeda sehingga menargetkan protein untuk degradasi proteasomal yang dimediasi von Hippel-Lindau protein atau PVHL. Kemudian hipoksia akan secara bersamaan mengurangi aktivitas PHD2 dan menginduksi produksi spesies oksigen reaktif mitokondria atau ROS pada kompleks ketiga yang mengakibatkan penghambatan hidroksilasi subunit HIF1 alfa. Setelah subunit HIF1 alfa distabilkan, kemudian ia akan mengikat dengan koaktivator HIF1 beta dan P300 ke elemen respons hipoksia dalam promotor dan penambahan gen target yang memodulasi metabolisme. HIF1 kemudian akan menggeser metabolisme dari oksidatif ke glikolisis. HIF1 mempromosikan aktivasi glikolisis dengan mengatur banyak gen glikolitik termasuk laktat dehidrogenase A atau LDHA yang mengubah pirufat menjadi laktat. Konversi pirufat menjadi asetil-CoA tergantung pada PDH yang kemudian HIF1 juga akan menginduksi PDK1 regulator negatif PDH. Jadi HIF1 ini akan mengurangi masuknya pirufat ke dalam siklus asam trikarbosilat atau TCA dan memetabolisme oksidatif. Kemudian selanjutnya, hipoksia ini juga bisa mengurangi transport elektron. Hipoksia mengurangi flux elektron melalui rantai transport elektron. Hipoksia mengurangi aktivitas pernafasan dengan mengaktifkan HIF1 yang meningkatkan mikroRNA 210 inducible nitric oxide synthase dan pergantian subunit sitokrom C oksidase dari COX41 menjadi COX42. Hipoksia juga dapat secara langsung menurunkan aktivitas kompleks 4 dari COX ini. Dan yang terakhir yaitu hipoksia mengurangi pemanfaatan ATP seluler. NAK-ATPase adalah protein membran plasma yang mengangkut Na+ dan K+ melintasi membran plasma untuk mempertahankan gradien ionik. Paparan hipoksia selama 15 menit dapat menurunkan aktivasi NAK-ATPase karena endositosis subunit dari membran plasma. AMP activate protein kinase secara langsung memfosforilasi PKC di THR410 untuk mempromosikan endositesis NAK-ATPase selama hipoksia. Sedangkan hipoksia tidak mempengaruhi total kelimpahan protein NAK-ATPase dalam list sel selama paparan singkat ini, yaitu selama kurang dari 1 jam. Paparan kronis akan menyebabkan endositosis yang diinduksi hipoksia dari NAK-ATPase yang memicu degradasi yang dimediasi PVHL dari membran plasma NAK-ATPase secara independen HIF.
Dari regulasi tadi, ada beberapa protein yang ikut berperan aktif dalam regulasi tersebut, seperti protein hemoglobin, sitoglobin, myoglobin, dan juga protein neuroglobin. Protein hemoglobin biasanya terdapat di eritrosit. Hemoglobin mengandung rantai 2x2 yang berperan meningkatkan kemampuan darah untuk menyimpan oksigen sehingga transport O2 dari perifer yaitu paru insang kulit ke sel menjadi lebih efisien dan sebagai detoksifikasi nitrit dioksida atau NO. Kemudian ada protein sitoglobin yang protein ini itu tersebar di hampir seluruh jaringan. Selanjutnya ada protein myoglobin yang protein ini merupakan protein monomer yang banyak terdapat di dalam otot rangka dan otot jantung. Protein ini berperan dalam penyimpanan O2 dan difusi O2 di dalam sel. Yang terakhir ada protein neuroglobin. Nah, protein ini merupakan hemoprotein intraseluler yang banyak terekspresi dari jaringan saraf pusat, saraf perifer, cairan cerebrospinal, retina, dan jaringan endokrin pada makhluk vertebrata. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya ambil dari beberapa jurnal. Sekian dari saya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.